Selamat malam Football Mania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Dan kembali bersama dengan Bung Roni Pangimana. Selamat malam Bung. Selamat malam. Setelah absen minggu lalu, ya, kembali hadir. Ya, harus. Itu kayak Sportcast kehilangan Ole Bung. Oh, so gitu ya? Iya. Oh, iya. Tapi Ole sudah kembali. Ole sudah kembali. Bung Roman, Ya. tamu kita istimewa malam hari ini. Sudah lama diincar ya? Sudah lama. Tapi Udah nggak beliau. sempet sibuk. Sibuk sekali, coach segala macam kan. Nah, malam hari ini dia bisa hadir. Menyempatkan waktu itu. Ini buat penggemar Persija, penggemar Persib, juga penggemar PSIS juga pernah, ya kan? Udah nggak asing lagi. Iya. Back tengah yang bisa bermain di kiri, bisa bermain di kanan. Iya. Saya panggilnya apa ya? Bung Maman Abdurrahman. Selamat malam, Bung. Iya. Malam. Oh, apa kabar Om? Aduh. Saya nggak tahu terakhir saya meliput dia kapan ya, wawancara dulu Iya, zaman iya, dulu kan. Iya. Kita kalau di lapangan lihat pergerakan dia di back, lugas ya kan. Belakang kan? Dulu duetnya sama siapa ya? Sama Karis. Sama Karis, ya kan? Sama Hamka. Sama Hamka. Pokoknya figur ini kelihatan sekali di lapangan. Iya, betul. Nggak asing lah buat penggemar timnas. Dan yang menarik ini, dia hanya satunya pemain yang bermain bersama anaknya di satu tim. Luar biasa. Alhamdulillah. Muhammad Rafa ya. Ya, Muhammad Rafa. Main Iya. pertandingan resmi Hmm. bapak sama anak. Waduh. Luar biasa. Itu kalau di NBA itu LeBron James sama anaknya. Sama tuh. anaknya Nah, kan? iya. Iya. Nah, di Persija. Di Persija waktu itu ya. Persija. Duet bapak sama anak. Saya nggak tahu tuh seperti apa tuh emosionalnya. Seru tapi itu ya. Seru banget. Ah. Seru banget. Maki-maki anak atau marah-marah anaknya juga. Posisi anak di Rafa di Kebetulan pas main itu dia main di posisi nomor 6 di gelandang. di gelandang. Bapaknya sebenarnya Tapi bisa. mainnya Bisa sebenarnya. Ya, Gelandang. tapi sebenarnya di posisi 34 di. Oh 34. Posisi bapaknya Ya, ada di 34. 34. Waduh. 90 menit main. Enggak, kemarin kebetulan alhamdulillah dia dapat waktu cuma sebentar. Oh, tapi tetap itu dia main sama Sesuatu saya. yang istimewa. Ya. Itu luar biasa tuh buat Masih ada seorang. juga kan? Haris Salisbury sama anaknya kan? Persija Rayhanan kan? Iya. Iya, itu juga. Bisa juga kalau mereka mau. Jadi buah jatuh nggak dari Ya. inilah dia bersama anaknya. Oke, malam hari ini kita mau bicara sesuatu yang juga sangat istimewa, sangat penting ini Bung Ropan. Sudah di depan mata. Sudah di depan mata persiapan kita di round 4 dan kita akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan juga setelah itu kita menghadapi Iran. Wah. Nah, Bung Ropan, Patrick Kluivert sudah memilih, udah jadi bahan pembicaraan, pro kontra, ya kan komen, kok dia, kok nggak ini. Wah, ini menarik sebenarnya ya. Tapi itu udah keputusan seorang coach yang diberikan kebebasan, keleluasan untuk memilih. Betul. Dan dia bertanggung jawab Ya. untuk pilihan 28 Betul. pemainnya. Oke, Om. Secara umum yang Bung Ropan lihat bagaimana pemilihan ini? Garuda calling. 28 Calling. pemain. Iya. Yang kemudian banyak yang bertanya kenapa misalnya ya Marcelino tidak ada. Terutama Ya, Marcelino oke. kan. Ya kalau Mes Hilgers kan tentunya lagi sibuk dengan klubnya dia. Ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan klub. Jadi diberikan keleluasan juga oleh pelatih. Patrick Kluivert itu bisa mengurus. Nggak apa-apa kalau tidak bermain. Ya. Kan? Tapi sebenarnya kalau bicara soal Mes itu urusan dari agent dia. Bukan Mes yang salah. Agentnya. Yang mungkin telat untuk bisa kontrol dia. Ya, tidak dipanggil kan. Ya. Banyak juga. Nadeo juga tidak ada. Iya. Ya, sehingga hanya 3 kiper yang Ivar Jenner, ya, Rafael Struijk, itu juga nggak ada. Tapi kalau bisa dilihat begini kan mereka itu tidak dipanggil karena pelatih atau PK ini melihat mungkin karena jam bermainnya, menit bermain mereka, Iya. kelihatan menjadi dasar pemikiran dari dia ya untuk bisa bermain. Tapi sebenarnya nggak usah 28. Kalau dia 30 pun masih bisa sebenarnya dengan Marcelino bermain menurut saya. Marcelino dipanggil ya. Entah mau main atau enggak kan itu urusan pelatih Iya. yang bertanggung jawab. Tapi oke lah, karena sudah memutuskan 28. Itu yang membuat banyak yang bertanya Om Boy dengan nama-nama ini. Namun kalau kita lihat dengan nama-namanya ini, mereka pun ini kan bukan sebagai pemain utama sebenarnya. Yang dipanggil Ivar, ya kan? Oh, yang tidak dipanggil. Tidak dipanggil. Iya, Ya, bukan sebagai pemain yang starting line up. 11. Ya, jadi itu yang mungkin kita bisa lihat di sana. Tapi tetap kita harus mensupport, mendukung apa yang sudah diputuskan oleh pelatih. Dan semua pemain yang dipanggil itu pemain-pemain yang saya lihat itu semua dipersiapkan dari FIFA Matchday kemarin kan. Iya. 2 pertandingan itu tidak ada kejutan pemain baru yang masuk. Iya. Ya kecuali ya tetap yang kita lihat kemarin debut dari Mauro Silstra, Iya. dari Emiliano Jonathan, kan 2 itu. Iya. Adrian Wibowo juga kan di
Tidak dipanggil. Ya, itu lagi-lagi menit bermain juga yang dilihat. Tapi yang penting kan dia sudah bermain dengan timnas kita kan. Kemarin lawan Lebanon sudah dicoba, sudah dilihat. Ini anak aset, 19 tahun. Perkembangan dia ke depan itu masih panjang. Bersama bermain di klub, di kompetisi yang dan bagus. Saya pikir dia menerima itu. Ya, jadi apa yang diputuskan oleh pelatih, tentu dia tahu yang terbaik, mana yang terbaik untuk bermain di putaran keempat. Nah, sebagai mantan pemain nasional yang juga pernah dipanggil di timnas, pernah juga mungkin tidak dipanggil di timnas. Itu kan sesuatu yang hal yang biasa ya buat seorang pemain. Nah, Bung Maman melihat pemanggilan 28 pemain ini secara umum bagaimana? Ya, kalau menurut saya pelatih punya apa namanya pilihan yang terbaik yang seperti Bung Ropan bilang bahwa ini yang terbaik dari yang terbaik gitu. Dengan permasalahan beberapa pemain yang mungkin tidak dipanggil atau mungkin kayak seperti Messi ini kan punya sedikit masalah dengan klubnya, mungkin kan bagaimana konsentrasinya dia nanti bisa pecah ketika kalau dipanggil ke timnas, mungkin lebih memberikan ruang buat dia menyelesaikan masalahnya. Terus ada beberapa pemain yang mungkin saya melihat mereka punya potensi, tapi melihat dari menit bermain, jam menit bermainnya kan sedikit berkurang dan tidak menunjukkan perform yang baik mungkin ya. Tapi dia pemain yang bagus, punya potensi untuk masa depan timnas kita gitu. Jadi sebenarnya ini adalah keputusan dari coach yang harus kita terima gitu sebagai pemain. Ya, betul. Berarti saya harus memperbaiki diri saya aja ke depan. Menarik gitu. Itu. Jadi Bung Maman melihatnya ini sangat objektif. Ya kan, tidak ada pilih kasih, tidak ada anak emas dalam tanda kutip. Ini benar-benar objektif pilihan dari coach Patrick. Dan ya mungkin sesuai kebutuhan timnya. Yang mau kita hadapi ini kan seperti Arab, seperti Irak. Ya meskipun Marcelino mungkin di pertandingan sebelumnya cetak 2 gol lawan Arab, tapi mungkin kebutuhan di sekarang ini mungkin saat ini kita ada pemain yang mungkin lebih siap, mungkin lebih secara fisik, secara mental mungkin lebih kuat begitu. Tapi Marcelino, Ivan Jenner, Rafael Struijk semuanya punya kualitas. Mereka pemain-pemain di bawah usia masih muda tahun. Ya, masih muda. Kedepannya masih panjang sekali kan. Tidak hanya event ini saja. Masih banyak waktu untuk dia berkembang lagi. Gimana Bung Ropan? Bung Ropan? Iya, ya tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Ya kalau bisa dikatakan kecuali yang tadi sudah dibahas itu, Boy. Tapi mungkin yang menarik bahwa kembalinya Martin Paes yang tadinya hampir diperkirakan dia tidak akan bermain karena lama kan. Dia melewati 6 pertandingan itu di MLS di Amerika Serikat. Tapi sekarang dia dipanggil, sehingga Nadio itu tergeser. Jadi cuma ada 3 kan, dia, Emil, sama Nando Ari yang ada. Kemudian ada lagi satu hal yang banyak dinantikan orang adalah Ole Romeni kan. Di dalam tim 28 itu, dia kembali dipanggil setelah pasca operasi dia. Karena sebelumnya kan sudah digadang-gadang bahwa dia tidak mungkin bermain, akan lama. Itu yang menyebabkan PK atau PSSI membuat satu gebrakan mengambil cepat langkah dengan adanya Mauro Silstra sebagai backup pelapis ini. Walaupun kita masih punya Ramadan Sananta, ya kan? Tapi dengan Ole kembali kan tentu harus disyukuri. Ini kan berita yang bagus buat kita. Tetapi saya tidak yakin penuh bahwa Ole itu akan bermain selama 90 menit dengan proses yang panjang. Kemudian dari bulan Juli, dari bulan Juli kemudian dia tidak bermain, apalagi baru sembuh dari pemulihan. Mungkin saja dia bermain kalau nggak di babak pertama, babak kedua, atau kalau main babak pertama akan ada pergantian. PK tidak atau Patrick tidak akan memaksakan dia untuk bisa bermain, ya kan? Tentunya akan menanyakan kepada pemain. Tapi kegembiraan kita bahwa dia sudah kembali. Artinya ini juga shock juga bagi pihak lawan kan? Bagi Arab, bagi mereka terkejut juga melihat bahwa selama ini bahwa kita lihat di 2 FIFA Matchday kemarin kan di lini depan itu agak mandul ya, sulit untuk bisa berbuat banyak tanpa Ole. Tapi sekarang dengan ada Ole kan tentunya akan berbeda. Ya, terlepas dia mungkin tidak akan bermain penuh atau sebagai super sub main di babak kedua, bergantian dengan Mauro Silva atau Ramadan, tapi tetap nama ini kan mengejutkan juga bagi lawan kali ini. 4 match 3 gol. Jadi mereka sudah bisa melihat wah ini pemain yang bagus. Artinya kalau ada penalti pun dia bisa mengambil dengan baik sama seperti lawan Cina kan. Jadi pemain ini yang bagus yang bisa mempengaruhi menjadi pembeda di depan. Itu yang ditunggu orang. Nah kalau soal yang dicoret-coret itu yang pemainnya bukan dicoret atau jadi tersingkir itu kan Messi itu nggak bermain di FIFA Matchday. Ivar Jenner tidak bermain di FIFA Matchday, tidak datang. Marcelino pun hanya super sub, bermain melawan Taiwan. Ya kan, bukan sebagai di starting 11. Jadi itu dilihat kebugaran pemainnya ada. Adrian juga kan hanya beberapa menit tampil melawan
Lebanon. Rafael Struijk bahkan tidak bermain karena dia ke U23 kan. Dia memperkuat itu. Jadi saya pikir wajar kalau PK itu tidak memanggil mereka, mungkin di next nanti. Tetapi sekarang dia memilih pemain yang harus siap untuk menghadapi putaran ketiga ini. Nah, Bung Maman mungkin bisa juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Ole ya, sebagai pemain ya. Cedera panjang. Lalu biasanya pelatih itu ya, kan dulu pernah dilatih oleh Peter Witt, pernah dilatih juga pelatih-pelatih asing ya. Biasanya pelatih-pelatih yang punya pengalaman seperti Patrick Kluivert juga, apakah berani langsung memasang Ole di pertandingan pertama misalnya melawan Arab Saudi dengan kondisi setelah cedera panjang? Ini pengalaman Anda seperti apa? Ya, kalau pengalaman saya dilatih-latih sama pelatih asing sih, seperti yang Bung Rovan bilang tadi, biasanya pelatih asing itu butuh waktu, memberikan butuh waktu. Pemain tidak serta-merta langsung main gitu. Biasanya ya. Biasanya seperti itu karena kan ya dia habis sembuh, mungkin butuh waktu bagaimana adaptasi bersama tim atau adaptasi ketika dari sakit sampai ke bisa main lagi gitu. Itu butuh waktu menurut saya dan pengalaman saya ya. Terus kemudian kita berharap aja sih, kita berharap Ole ini bukan pemain yang seperti itu. Pemain yang cepat adaptasi ketika dari cedera dan sudah kembali ke lapangan gitu. Banyak pengalaman pemain seperti begitu ya? Cedera panjang tapi cepat sekali recovery dan siap untuk adaptasi. Ya, ada beberapa pemain yang saya lihat entah pemain muda, entah pemain senior, entah pemain asing. Saya lihat di tim-tim saya sebelumnya ada beberapa pemain yang bisa langsung main dan perform gitu. Saya sih berharap mudah-mudahan Ole ini salah satu pemain yang cepat adaptasinya ketika dari sakit ke lapangan, kembali ke lapangan lagi gitu. Karena kita butuh dia juga di lini depan. Yang seperti Bung Ropan bawa Arab, melihat bahwa Ole ada. Kalau Ole cocoknya main lawan Arab kali. Bisa. Tapi dengan hadirnya nama Ole, saya pikir kepercayaan diri pemain akan lebih buat pemain lain gelandang, ya kan, percaya diri untuk memberikan bola-bola apapun kepada Ole pada saat itu. Benar. Secara Ole ada di tim mungkin membangkitkan motivasi pemain gitu. Itu berpengaruh ya. Sebagai back pun kalau ngelihat penyerang yang tadinya cedera tapi bisa main dan perform, itu ada rasa percaya diri. Ada lebih pede, kita lebih pede. Berarti kita rasakan apa yang dirasakan oleh Jay Itzes, ya kan? Oleh Kevin Dix. Ketika ada Ole, ini kita ada sedikit rasa itu pasti. Pasti ada itu. Ada pengaruhnya juga. Kita optimis lah. Bukan menyampingkan pemain yang lain. Tidak. Tapi setidaknya ada itu. Berarti kalau melihat pengalaman Ole yang bisa ngacak-ngacak Arab Saudi, ada baiknya kalau lawan Arab Saudi dia main, Bung. Tapi dia akan berikan kesempatan jadi bermain. Iya kan? Apakah bermain, super sub atau atau dia bermain mungkin 45 menit pertama. Karena kita melawan Arab Saudi ini kan, saya pikir kita butuh gol cepat. Sama seperti waktu kita main di putaran ketiga di Jeddah juga di tempat yang sama nantinya kita akan main, kan kita bikin gol duluan. Ketika Ragnar bisa menembak dan bola berubah arah oleh Sandy Walsh sebelum mereka bisa membalas di injury time babak pertama. Jadi itu kita perlu untuk bisa mengagetkan mereka. Karena Arab itu tidak akan sama dengan Arab yang akan waktu bermain kemarin. Arab Mancini berbeda dengan Arab sekarang. Ya kan, apalagi mereka sudah tryoutnya uji coba di Eropa, Makedonia Utara. Bung Ropan, Bung Maman, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Sportcast Nusantara TV. Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Oke Bung, kita coba. Mungkin Bung Ropan tadi katakan pemain yang tidak dipanggil toh bukan pemain starting line up. Tapi tetap saja malam hari ini kita coba mau melihat bahwa dengan ketidakhadiran misalnya Lino nih Bung. Lino ini kan sudah masuk dalam kategori bintang lah. Apalagi dia mencetak gol yang luar biasa ketika melawan Arab Saudi. Banyak mengatakan pemain yang hebat lawan Arab Saudi kok tidak dipanggil. Anda melihatnya seperti apa, Bung Ropan? Ya, kita tidak boleh menyampingkan itu ya. Bahwa Lino ini adalah pahlawan kita. Kalau tidak ada dia,
Iya. melawan Arab, kita nggak akan sampai. Tidak akan sampai ke sini. Iya kan? Karena 2 gol dia di GBK itu yang menyelamatkan kita sebenarnya. Serius, betul. Karena betul. itu kalau kita kalah selesai, nggak ada lagi, ya. Kemudian lawan Bahrain, kalau tidak ada Lino yang memberikan umpan ke Ole, mungkin pertandingan itu draw. Ya, kalau Lino mau ego misalnya kan banyak yang bilang juga memang dia ego. Tapi kalau dia mau main sendiri, dia bawa aja bolanya ke dalam, boy, sendiri. Akan berubah kan? Tapi dia dengan tenang dia memberikan asis ketika menerima bola dari Tom Hai, memberikan asis ke arah berlarinya Ole yang dia anggap lebih berpeluang terbuka untuk mencetak gol, dan dia berikan itu dengan baik. Jadi memang secara teknik skill memang Marcelino oke. Kita tidak boleh juga menutup mata dengan itu. Ya. Nah, sekarang kita kembali bahwa memang kita perlu dengan dia, cuma kalau dia ada di dalam tim pun saya pikir saya tidak yakin juga bahwa dia akan langsung main di starter. Apalagi dengan kehadiran Miliano Yonatan yang sangat bagus di FIFA Matchday kemarin di 2 laga. Boleh Lino ada, mungkin dari bench dia akan masuk. Itu yang mungkin akan banyak mempertanyakan. Tapi kan semua berbalik lagi ke pelatih. Karena PK yang memutuskan. Tentunya dia punya alasan-alasan tersendiri untuk mengapa tidak memanggil Lino. Ini pasti Pastur juga punya pendapat. Lansat juga pasti punya pendapat akan di melihat situ. ini kan. Pasti akan dikalkulasi dengan benar. Karena Marcelino ini kan pemain yang bagus, secara pemain muda yang oke. Teknik tinggi. Teknik bagus, apa semua bagus. Ya, mungkin ada faktor dia cedera. Mereka lihat kalau dia nggak ada cedera juga, kenapa dia nggak dipanggil? Karena cuma mungkin menit bermain dia. Karena selama ini kita tahu dia tidak pernah bermain di tim utama di Oxford kan. Dia lebih banyak nganggur. Nah, itu dengan klub baru juga di Trensin dia belum bisa bermain. Nah, dari situ mungkin akan dilihat. Berarti dari keterangan Bung Ropan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan nih Bung Maman, Anda sebagai pemain, bahwa menit bermain itu adalah ukuran pelatih untuk memanggil. Paling tidak, bagaimana? Menit bermain ya, itu penting kan? Iya. Menit bermain di klub. Iya, secara gak langsung ya memang. Karena itu memberikan kita pengalaman, memberikan kita pelajaran kita. Terus kemudian juga mental kita bertanding. Kesiapan kita di pertandingan. Memang. Jikalau taruhlah Bung Maman tidak punya menit bermain banyak, ketika masuk dalam tim ataupun mungkin lebih besar lagi tim nasional, itu agak sulit untuk beradaptasi atau perform seperti itu. Iya, kalau menurut saya sangat berpengaruh menit bermain. Karena ketika kita tidak pernah bermain, terus kemudian kita main di tidak usah level timnas, di klub kan. Kita tidak pernah bermain misalkan, tiba-tiba kita main dengan intensitas yang tinggi. Intensitas liga lah. Apa kita bisa mengikuti? Itu kan menjadi pelatih bisa menilai itu gitu, dan kita akan terlihat karena di latihan sama di pertandingan itu sangat berbeda intensitasnya. Itu makanya kenapa banyak uji coba timnas kemarin ada FIFA Matchday, dan itu dipakai kesempatan itu ya, salah satunya itu untuk mempersiapkan tim dan persiapan pemain-pemain ketika bermain di intensitas yang tinggi, yang levelnya lebih di atas itu di timnas. Iya, selain cedera juga tadi ya Bung Ropan ya, menit bermain juga menjadi pertimbangan dari tim kepelatihan. Pasti itu. Kita menyinggung Ivar Jenner, kita kehilangan Ivar Jenner sebenarnya. Kalau melihat kontribusi dia di timnas, bagaimana konsistensi, dan juga ketika di Utrecht dia naik kelas, ada di tim utama. Dia naik, begitu dia nggak dipanggil, mungkin faktor lain ya. Agak terasa juga di Bung Ropan kita, wah sayang sekali dia nggak ada ini. Sebenarnya dia dipanggil. Box to box loh. Ya kan? Kalau untuk mencari pemain cadangan misalnya sebagai pemain cadangan utama yang siap untuk main, Ivar Jenner lah jawabannya. Ya kan? Kalau dia memang benar-benar dalam keadaan bugar, fit. Karena untuk bisa menggantikan Joe Pelupesi dan Tom Hai itu pertama adalah Ivar Jenner. Walaupun kita punya Nathan Cho, kita punya Mark Klok. Ya kan? Tapi kalau orang pertama yang masuk pasti akan Ivar Jenner sebagai box to box untuk menggantikan Tom Hai atau siapapun yang di tengah. Tetapi kan dia dipanggil sebenarnya, bukan tidak dipanggil. Dipanggil di FIFA Matchday. Cuma waktu itu memang dia kurang bugar. Ya, bertanding dengan alasan dia masih cedera, tidak bisa bermain, tidak bisa datang. Nah, sekarang juga begitu. Katanya cedera lama itu kambuh lagi. Walaupun tanggal 17 kemarin dia masih bermain bersama Helman. Tapi main hanya mungkin 18 menit saat itu. Ya. Jadi itu yang mendasari ketika bukan
Patrick Kluivert nggak panggil, itu pasti kalau pemain itu pasti akan dipanggil dia. Cuma kan tanya ke pemain itu, Anda siap bagaimana untuk? Oh dia yang mengatakan bahwa saya nggak siap, belum siap karena cedera juga, cedera lama kambuh. Dan berlanjut sampai ini. Tidak mungkin untuk menjelang dipaksakan. round keempat ini. Iya, tidak mungkin dipaksakan. Dia pemain utama yang pasti akan dipanggil dong. Ya. Kalau bicara Ivar ya, dia akan panggil. Cuma ya masalahnya itu yang dihadapi sehingga diputuskan bahwa dia tidak ada. Karena sudah terlihat ketika dia tidak bermain di FIFA Matchday kan. Jadi itu yang menjadi alasan, Boy. Ini kan Bung Maman selain menjadi utamanya posisinya adalah center back, tapi juga sebagai gelandang bertahan juga bermain ketika membela klub di Persija maupun di Persib ataupun di klub lain. Peranan gelandang bertahan kita sekarang ini kan sangat krusial kan ya. Dengan tidak adanya Ivar Jenner, kita benar-benar berharap banyak kepada Tom Haye dan Paulo Pessi. Bagaimana Anda menilai itu? Ya, Ivar Jenner ya memang tidak dipanggil, tapi kalau menurut saya ada hadirnya siapa? Mark Locke, kemudian juga Nathan juga yang Mark Locke juga di klubnya performnya cukup bagus dan kapten ya. Ya, kapten. Saya pikir tertutupi tidak adanya Jenner. Ya, dan kita juga berharap sama Paulo Pessi tidak ada masalah nantinya di pertandingan karena kita berharap banyak dari Paulo Pessi. Kunci ya? Kunci. Karena dia yang istilahnya buat saya dia yang kontrol semuanya di lapangan. Dalam artian menyerang dia bisa kontrol, bertahan dia ini bisa. Yang menilai gelandang bertahan juga nih Bung Rokan. Jadi sangat objektif, sangat jernih nih. Jadi keunggulan dari Paulo Pessi untuk menghadapi Irak dan Arab Saudi ini apa nih, Bung? Ya dia punya ketenangan, dia punya kekuatan ketika bertahan. Oh dia punya strength juga dia untuk punya, itu, dengan usia segitu. Dia, saya melihat dia mungkin untuk kita, untuk saya pribadi dia komplit, pemain yang komplit. Wow. Di tengah, di posisi nomor 6. Di posisi nomor 6. Iya. Dia bisa patahkan serangan, dia bisa atur temponya, visi bermainnya bagus. Perebut bola bukan? Perebut bola ya? Perebut bola juga dia bisa. Jadi kalau gitu Bung Ropan posisi pendamping dia tetap Tom Haye atau seperti yang di FIFA Matchday, Verdong pun bisa ada di situ, Bung. Iya kan ada percobaan waktu itu. Ada pilihan lain. Verdong coba didorong karena Tom Haye mungkin soal dia lihat fisiknya Tom Haye belum naik kan. Tapi tetap Bung Ropan melihat Tom Haye di situ. Iya, dengan dia mendapatkan kesempatan terus sekarang apalagi sudah kemarin bermain dengan Persib lawan Arema dia bermain. Ini mantan Persib pasti juga nanti kita tanya nih. Jadi artinya itu yang perlu ditingkatkan. Kalau soal kualitas tidak akan diragukan seorang Tom Haye. Ya, bagaimana visi bermain bola, ketenangan Tom Haye juga bagus. Karena kita butuh memang Tom Haye. Karena di gelandang-gelandang yang saya lihat yang saat ini, Mojo Paulo Pessi, Nathan Cho, Mark Locke, jadi tidak ada penggerak, tidak ada motor serangan, membagi bola dengan baik. Ya. Pastinya yang sangat bagus, semua ada di Tom Haye. Keunggulan Tom Haye yang bisa mendistribusi bola, melihat posisi teman dengan umpan-umpan yang akurat, itu bukan tidak dimiliki oleh Verdong, tapi lebih bagus. Verdong lebih kuat dalam bertahan. Sama seperti walaupun dia bisa dalam posisi sebagai gelandang. Karena di tim itu kan kalau bermain dengan dua di gelandang itu kan satu yang bisa seperti yang Mama bilang. Si Paulo Pessi bermain berdiri di depan Jai Ises memutus serangan lawan sebelum masuk ke kotak penalti ya urusan bagi Joe Paulo Pessi. Makanya dia ketika lawan masih ingat ketika lawan Bahrain, Paulo Pessi yang rebut bola, ambil, dia dorong ke Tom Haye dan Tom Haye yang mendistribusi bola ke Lino. Dan Lino memberikan umpan. Kan itu yang terjadi. Maka tugas dia itu ambil main simple, disiplin yang di belakang itu. Itu yang dimiliki oleh Joe Paulo Pessi. Itu semua by design ya. Iya. Dengan gol-gol yang tercipta ketika melawan Arab Saudi, Bahrain, menurut pandangan Anda, Bung Maman, itu by design, dilatih benar-benar. Itu dilatih. Biasanya itu memang sudah skemanya mereka. Ya, kita biasanya sih bikin skema itu sebagai pelatih mempersiapkan itu. Dengan kondisi mempelajari kekuatan musuh juga. Ya dengan kelebihan seperti Bung Ropan bilang, Paulo Pessi punya kekuatan untuk rebut bola, Tom Haye punya distribusi bola yang bagus, suplai bola yang bagus ya. Mungkin mungkin Paulo Pessi, lu dapat bola kasih Tom Haye. Oh itu sudah. Siapapun kasih bola dapat kita build up dari belakang. Coba targetnya pertama ke Tom Haye yang atur.
Itu juga dilakukan di Persija, di Persib. Ya. Seperti gitu. Dapat bola kasih ke sini, kasih ke sini. Itu istilah Langsung ke kasarnya BP, ya. misalnya. Misalnya seperti itu. Itu udah di skema sama mereka. Karena keunggulan Tom Hai seperti itu. Ya. Kita punya dia, harus kita manfaatin kelebihannya dia. Ini menarik nih, ada 12 pemain dari Liga 1 ya. Ya. 12. Nanti kita bahas ya 12 setelah pemain. pariwara berikut ini. Dari Liga Super, oke. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Maman mantan Persib, mantan Persija, ngelihat sekarang Patrick memanggil 12 pemain dari kompetisi lokal. Ini kan sesuatu yang mengembirakan ya. Iya. Bahwa kontribusi dari klub-klub yang kita punya tuh dan tidak kalah. Iya. Dan ada juga yang jadi starting line up yang menjadi pilihan utama. Persib ada berapa? Ada 4. Ada 4. Persija ada 2. Dia. Ya. Dewa ada 3. Ada 3. Tiga. Malut ada 2. Persebaya 1. Persebaya 1. Ini menggambarkan kekuatan dari liga kita dengan nama-nama yang disebutkan dari tim-tim yang memang masuk kategori tim-tim elit. Ya, pemain-pemain ini memang pemain-pemain yang bermain reguler di klubnya ya, dan performanya cukup baik. Terlihat ya. Terlihat di Persib 4 pemain ini semuanya bermain reguler. Ya. Di Persija juga dia jadi duet yang cukup bagus. Terus Yance bersaudara, Iya. performanya cukup. Wow, iya. Dia bikin gol. Iya. Dari Dewa juga. Egi jadi pembeda juga. Ricky Kambuaya jadi pembeda setiap main di lapangan. Dan saya pikir mereka pemain-pemain yang memang pantas untuk di timnas untuk saat ini. Iya. Mereka cukup membuktikan di lapangan, di liga, dan ya dengan persaingan pemain asing di liga, saya pikir mereka luar biasa bisa membuktikan. Iya. Tidak kalah dengan pemain asing. Tom Hai menit bermainnya luar biasa ini, Bung Roban. Iya. Ya di Persib ya. Iya. Saya juga heran juga Persib berani kasih 90 menit bisa main. Ya. Sama Boyan Hodak ya sebagai pelatih. Saya pikir itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Dan Eliano juga. Eliano juga kan. Iya. Kemarin berdua bermain bersamaan dan tidak tergantikan kan. Right. Itu bagus. Iya. Pasti PK sebagai pelatih berterima kasih kepada Boyan Hodak, pelatih Persib, untuk memberikan kesempatan. Karena dia penting untuk melihat kebugaran dari seorang Tom dan Eliano Reinders untuk dipakai di putaran keempat. Ya, karena Tom kan banyak yang meragukan soal fisik dia tidak mampu bermain lebih dari 60 menit katakan. Babak kedua pasti akan diganti. Tapi dengan dia dicoba terus bermain, nah kesempatan sampai akhir bulan ini kan. Iya. Karena Ilik sebagai operator itu akan menghentikan di tanggal 2 dan tanggal 5 pertandingannya ada Liga Super untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain untuk fokus ke putaran keempat, boy. Sehingga itu bagus buat main. Jadi mengurangi juga ada kekhawatiran untuk mereka cedera kan. Kalau dipaksakan ada yang bermain di 2 Oktober sama 5 Oktober, itu kan berbahaya juga. Betul. Kita tidak tahu cedera itu kapan datang. Iya, betul. Bisa aja. Makanya dengan diberhentikan ini ya baguslah kolaborasi antara PSSI dan Ilik atau PT Lib ini untuk bijaksana melihat sesuatu lebih untuk kepentingan negara. Iya. Gitu. Jadi saya pikir oke, kalau bicara dengan Tom Hai bagus dengan dapat menit bermain. Kalau dia sudah bisa bermain lebih dari 70 menit bahkan sampai 90 menit. Itu surprise itu. Itu luar biasa. Luar biasa untuk dia kata. Dengan humidnya di Indonesia seperti gini dia bisa adaptasi dengan cepat. Cepat dia. 2 pekan sebelumnya dia diragukan tapi sekarang dia sudah oke. Dan persentase dari passingnya juga bagus ya. Bagus. Makanya berterima kasihlah kepada pelatih, kepada Boyan Hodak yang mempercayakan ini dan itu dijawab dengan baik oleh Tom dan Eliano di lapangan. Nah, Bung Maman, lawan kita adalah Irak dan Arab Saudi. Ya. 2 pertandingan sebelumnya ball position selalu milik mereka. Ya. Betul kan? Baik main di Arab, main di sini juga kita juga tertekan walaupun kita menang. Ya. Ya kan? Lawan Irak apalagi, Bung? Iya. Lawan Irak kita benar-benar di Irak sana kita menggunakan bermain yang lebih bertahan. Iya. Lebih menunggu untuk counter attack. Betul. Nah, dengan posisi pertahanan dengan kemarin di FIFA Matchday Anda melihat Kevin Dix duet sama Jaitses. Ini kan sesuatu yang baru. Iya. Sesuatu yang mengembirakan gitu ya. Walaupun kita punya Rido, punya Hapner.
Anda melihat pertahanan kita untuk menghadapi pasti gempuran-gempuran main di sana loh, Bung. Pernah merasakan kan? Iya. Kalah lawan Arab Saudi 2-1 Iya, betul. di Piala Asia. Iya, betul. Yang pasti saya sebagai pelatih mungkin tidak khawatir. Iya. Pertama, saya punya pemain-pemain yang hebat di belakang. Kombinasi Jay Ije sama Kevin Dick di FIFA Matchday kemarin, kerjasamanya cukup baik, bisa mengorganisasi pertahanan, koordinasi yang bagus. Meskipun ada sedikit beberapa lawan bisa masuk, tapi secara keseluruhan mereka punya komunikasi yang baik. Dan kita juga misalkan ada Rizky Ridho, ada Hapner, saya pikir ini sesuatu yang nggak perlu dikhawatirkan sebetulnya menurut saya. Tapi ya dengan serangan-serangan tuan rumah Arab Saudi dan Irak, ya kita butuh pemain yang mungkin benar-benar siap untuk fight di lapangan gitu. Dan mereka ini saya pikir pemain-pemain yang siap untuk fight di lapangan. Kalau saya sebagai pelatih saya nggak khawatir dengan pemain yang sekarang. Mereka punya kombinasi yang cukup baik. Bung Ropan, mungkin kita mulai melihat kekuatan Irak lah. Irak di Piala Kings ya. Kings Cup ya. Juara. Walaupun juga susah payah juga. Ya. Mereka juga mengatakan bahwa bukan FIFA Matchday, uji coba mereka melawan Hong Kong juga sebenarnya tidak menggambarkan kekuatan yang mereka inginkan. Betul. Lawan Thailand juga di bawah mereka. Jadi mereka menganggap bahwa Indonesia dengan komposisi sekarang itu di atas Thailand, di atas Hong Kong. Betul. Ini kan juga persoalan buat mereka. Tapi mereka punya striker yang tinggi nih, Bung. Aiman Hussein. Iya, Muhammad Ali itu yang bikin gol. Aiman Hussein mencetak 4 gol. Muhammad Ali yang cetak gol ketika lawan Thailand. Melalui kepala. Lawan Hong Kong juga Muhammad Ali yang bikin gol. Kan kebayang, Bu, crossing-crossingnya itu loh. Dari Irak ini kan ke pemain yang tingginya hampir 180 ini, Bung. Iya, dan kita kan banyak juga kena gol dengan bola-bola set piece kan. Iya. Ya, itu juga yang membuat Arab memanggil pelatih khusus set piece dari Arsenal untuk berlatih khusus untuk putaran keempat ini menghadapi Indonesia dan menghadapi Irak. Ini pelatih yang bagus. Tapi kan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena di belakang juga kan pemain-pemain kita ya. Jai Isyas juga kan kita bersama punya tinggi badan, Jadi saya pikir mereka bagus lah kalau bisa dikatakan ya. Kemudian dengan Kevin Dix entah siapa yang dimainkan. Jadi kita bersiap fokus aja dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Bermain dengan skema apapun tentu kan dia lebih tahu untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tapi kalau Irak bermain seperti di Kings Cup kemarin dengan Hong Kong ketinggalan duluan dan susah payah di babak kedua untuk membalikan keadaan. Sebelum mereka menang itu. Iya, dengan Hong Kong kebobolan lebih dulu. Sebelum ada 2 gol dari Muhammad Ali. Dan akhirnya mereka bisa menang. Keteteran juga mereka. Sehingga banyak dikritik oleh pengamat di Irak kan. Kemudian bermain melawan Thailand cuma 1-0. Muhammad Ali juga yang bisa mencetak gol, tapi akhirnya dia keluar dengan kartu merah karena ada brutal dia ambil ke Song Krasin kan. Penalti saat itu. Putros juga pemain dari Persib yang akhirnya dapat kartu merah. Artinya dari sini juga gambaran bahwa tidak mudah mereka menghadapi tim-tim seperti Thailand, seperti Hong Kong, dan itu kalau dikombinasikan dilihat ke belakang dengan Indonesia, pasti ada rasa kekhawatiran dengan perkembangan tim Indonesia yang tidak sama ketika Irak mengalahkan kita baik di Piala Asia, kemudian di putaran kedua 2 kali baik di Basra dan juga di GBK. Tentunya kan perbedaan itu kan kelihatan sekali di putaran kedua dengan yang ada sekarang. Ini agak teknis ya, soal tadi bola-bola mati. Anda sendiri kan udah beribu-ribu kali menghadapi bola-bola mati, duel-duel udara melawan seperti Korea Selatan yang juga punya power, punya lompatan tinggi, atau Arab Saudi, Irak yang juga memang posturnya tinggi. Ini Anda tidak khawatir juga dengan kita punya Itses, Hafner, Ridho, dan juga Kevin Dix? Kalau saya sih, saya pribadi melihat mereka sih nggak khawatir karena mereka punya, ya meskipun mereka beberapa kali kebobolan melewat set piece bola atas, tapi saya pikir semuanya udah diperbaiki karena tim pelatih ini pasti sudah punya menganalisa kekurangan pemain-pemain timnas, dan saya pikir ketika komunikasinya jalan, organisasinya bagus,
itu akan berjalan dengan baik. Iya, pasti Jesus sudah menghadapi bola-bola mati di Serie A kan. Dia Lukaku lawan di Serie A seperti itu. Atau Kevin Dix di Bundesliga. Iya. Di Serie A dia ketemu dengan Lukaku di sana kan. Marcus Thuram itu yang tinggi-tinggi semua tuh. Iya, Vlahovic segala. Dia udah bisa. Dan dia bisa melakukan dengan baik. Jadi nggak usah perlu khawatir lah. Dia tahu lah apa yang harus dilakukan. Cuman kan karena ini ngelihat pengalaman empiris kita kebobolan kok dari bola-bola mati Iya, gitu loh. iya. Ini kan satu analisa juga. Iya. Iya, Bung. Ya. Berarti Bung Ropan melihatnya memang kita cocoknya 4 back atau 3 back? Ya, Kalau itu yang melihat kemarin ini itu yang kemarin tergambar bahwa belajar dari FIFA Matchday ya? Iya, dari FIFA Matchday kelihatan sekali bahwa PK atau Patrick Kluivert tidak punya waktu lagi untuk bisa melihat apakah coba dengan skema apapun karena ini kan harus cepat. Masa berkumpulnya itu sempit, dekat, kemudian langsung bermain. Jadi kesempatannya itu hanya ada di FIFA Matchday. Harus digunakan dengan baik untuk 2 pertandingan dengan Taiwan dan Lebanon. Makanya dia coba tidak lagi dengan kalau 3-4-3 kan semua orang udah tahu. STY sampai kemudian terakhir dia balikan dengan Cina, kemudian dengan Jepang, dengan Bahrain kan kembali ke 4-3-3 setelah dia coba di Sydney lawan Australia kita kalah bahwa perlu coba dengan 4 back saat itu. Nah, dia coba sekarang melihat dengan Lebanon atau dengan Taiwan bermain dengan 4 back dan itu jalan. Tapi ada satu hal yang sangat bagus bahwa Kevin Dix itu bukan lagi dia taruh di kanan. Karena Kevin Dix bisa bermain juga di tengah. Yakob Sawyuri yang taruh di kanan. Dan itu kan berjalan dengan bagus, Boy. Ya, dengan Verdong dia coba ke tengah karena Tom Hai belum begitu bugar benar. Dean James yang bermain di kiri, Dean James memperlihatkan penampilan yang oke di bek kiri. Ya, jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh PK ini adalah antisipasi gambaran bahwa dia akan coba bermain dengan attacking football saat bermain di putaran keempat dengan 4 back. Ya. Menurut saya ya ketika dia mencoba itu dan dia lihat melawan Lebanon, memaksa Lebanon untuk bertahan hanya dengan 19%. Mereka penguasaan bola itu luar biasa. Walaupun kita tidak bisa mencetak gol, tapi segi permainan kan kita bagus, kita oke. Lebanon sebelum datang ke sini mereka mengalahkan Qatar. Harus ingat itu. 1-0 mereka bisa mengalahkan Qatar dan mereka bermain tidak bertahan total lawan Qatar. Tapi dengan kita mereka agak ketakutan dan lebih banyak untuk parkir bus untuk counter attack. Jadi ada dari segi permainan kita oke. Dari transisi permainan dengan banyak Kevin Dix bisa maju ke depan, bisa membantu serangan itu baik. Cuma kan masalahnya bagi kita adalah tidak bikin gol. Itu aja menjadi PR bagi Patrick Kluivert. Semoga dengan kedatangan dari Ole Romani ini akan membuat perbedaan yang lain. Oh iya, karena kan? Kita shot on targetnya ketika melawan Lebanon 0. Nggak ada juga. Ball position kita tinggi, betul. tapi shot on target 0. Kan sepak bola adalah shot on target. Entah itu gol atau tidak gol, tapi shot on target. Syukur-syukur jadi gol. Sekarang yang kita butuhkan di Arab Saudi adalah gol. Oke. Kita bicara nanti setelah pariwara berikut ini ya. Tetap di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama Bung Ropan dan Bung Maman. Bung Maman, sebagai back juga posisi kiper tuh harus punya chemistry kan pasti kan, center back. Ya kan sekarang Nadeo dicoret ya. Martin Paes yang sempat cedera dipanggil. Artinya ini fit nih. Ya kan? Siap ya. Bagi seorang pemain bertahan dengan kiper yang firm banget seperti entah itu Paes atau Emil. Secara tim Anda merasakan seperti apa sebagai back? Gimana? Ya yang pasti ketika kipernya fit. Dulu di Persija siapa ya waktu Anda main? Andri Tani. Oh, Andri Tani. Di Persib? Di Persib waktu itu ada Marcus Horizon, ada Sinta Wecai, Kosin Sinta Wecai. Yang pasti punya percaya diri yang lebih tinggi. Untuk kiper yang sekarang, Nadeo, Rando Ari, Martin Paes, Emil. Kalau saya sebagai back, saya aman dijaga mereka berempat itu. Saya merasa aman. Mereka kiper-kiper yang hebat dan ya yang pasti percayaan diri kita sebagai pemain belakang lebih tinggi lagi, lebih percaya diri lagi, sangat berpengaruh. Komunikasi yang biasa terjadi antara mungkin ada kapten waktu di timnas ya atau tuh dengan kiper seperti apa back itu?
posisi ataupun apa yang sering dibicarakan, apa sering diteriakan oleh kiper ataupun seorang center back? Yang pasti sebenarnya kalau kita sudah sama-sama tahu, kita mungkin tidak ada komunikasi yang terlalu aktif pun kita udah punya chemistry yang cukup bagus. Feeling ya. Misalkan bola ada di sisi kanan, saya cuma mengarahkan. Oh, berarti Maman tahu ini bola lawan sengaja disuting. Biar posisi kiper udah ada di sini. Sengaja Maman mengarahkan ke sini untuk lawan biar syuting. Oh. Maksudnya tahu nggak? Iya, Jadi saya sengaja mengarahkan lawan untuk syuting. Untuk syuting. Tapi saya nggak perlu komunikasi. Tapi kiper tahu, oh Maman mengarahkan untuk syuting. Jadi kiper siap. Itu kan sesuatu yang dibangun secara chemistry. Walaupun mungkin tidak pernah bertemu lama. Antara Emil dengan Ites mungkin ketemu lah. Tapi Emil dengan Kevin Dix, Kevin Dixon dengan Rido misalnya. Tapi komunikasi mereka saya pikir di tim pelatih pun, tim staf pelatih pun ini pasti udah bikin sesuatu yang kamu satu sama lain harus cepat adaptasi. Meskipun sedikit beda bahasa, tapi saya yakin bahasa sepak bola ini cepat. Apalagi mereka pemain-pemain profesional, pemain-pemain yang sudah punya pengalaman, mereka tahu. Dari pertandingan sebelum-sebelumnya kita menang, kita kalah, di FIFA Matchday juga kita menang, atau kita seri. Bung Maman melihatnya lebih enak melihat 3 back atau 2 back? Kalau melihat, bukan enaknya lah, kira-kira efektifnya untuk melawan Irak dan kalau saya setuju sama Bung Ropan, nggak ada waktu lagi untuk merubah mengganti-ganti formasi apa yang sudah dijalankan kemarin di FIFA Matchday terakhir. Dengan 4 back, saya pikir itu dengan meskipun tidak bikin gol, tapi dengan ball position yang cukup bagus, kita bisa menguasai pertandingan. Plus ada Oleh, betul. Kita berharap ada gol ya. Ada gol itu udah memang formasi yang bagus. Seorang back tim nasional mengatakan, wah lebih enak kalau ngelihatnya 4 back nih Bung Ropan. Makanya kan PK itu berani untuk mencoba ini. Sesuatu yang baru yang dia inginkan kan. Dan tidak selalu bertumpuk. Karena dia berpikir, bermain misalnya dengan 3 back kan Arab sudah memahami cara bermain kita. Kita juga sudah memahami cara bermain dengan 3-4-3. Jadi dia perlu sesuatu yang baru untuk bisa mengagetkan lawan dengan coba dengan 4 back. Artinya dari 4-3-3 bisa dimodifikasi menjadi 4-2-3-1 kan. Bermain dengan Oleh akan gantung sendiri di depan. Berarti kita punya double pivotnya ada di Bessi dan Tom Hai. Jadi saya pikir ini bagus juga buat kita. Dan pasti kan kubu Irak, kubu juga Arab Saudi akan merekam. Mereka tahu melihat pertandingan terakhir Indonesia dan Lebanon. Itu kan kunci bagi mereka. Karena itulah cikal bakal lawan dengan pemain-pemain yang ada yang akan diturunkan. 95% itu yang akan dimainkan menghadapi mereka. Jadi mereka akan melihat terus siapa pemain-pemain yang mereka perlu atasi awal, dikawal lah atau bagaimana. Cuma kan kita menang karena kita belum ada Oleh waktu itu dan belum ada Ragnar Oratmangun. Nah, ketika nanti main kan dua-dua ini akan main bersama dengan Miliano. Kan sesuatu yang mereka nggak dapatkan juga. Ketika kita bermain dengan Irak, bermain dengan Arab, kombinasi 3 ini nggak ada karena Oleh kan belum ada juga dengan Miliano. Jadi bagus buat kita sebenarnya. Gitu. Dan agak menyulitkan buat mereka, pasti akan melihat ini kemungkinan mereka tahu. 28 pemain juga yang diumumkan kan pasti mereka sudah tahu semua. Banyak mantan-mantan seperti Anda mengatakan, Bung Maman, bahwa lebih susah tuh kalau ngelawan dari ras kuning ketimbang melawan dari Timur Tengah. Ya, let's say kita bicara Arab Saudi dan Irak. Walaupun nggak segampang itu, kenyataannya setengah mati juga kita ngelawan mereka. Pengalaman Anda seperti apa? Waktu lawan Arab gimana waktu itu di Piala Asia? Di Piala Asia kalau saya melihat sih postur hampir sama. Apalagi kita dengan pemain-pemain yang sekarang ini, postur kita udah saya pikir udah lebih unggul lagi. Dan diaspora atau pemain dari dari luar itu ya. Yang kita khawatirin ini cara mereka memprovokasi ya. Kita yang harus pengalaman Anda seperti apa? Kita yang harus kita sisi non teknis ini kan yang harus karena
dari FIFA Matchday kemarin kita banyak sekali pemain kita yang sedikit terprovokasi akhirnya. Terpancing. Termasuk Tom Hai lah. Iya, termasuk Tom Hai dan itu yang harus kita waspadai. Kita harus tetap fokus bermain aja. Jangan sampai kita terpancing. Contoh provokasi yang pernah Anda rasakan ketika melawan Arab Saudi seperti apa? Ya, ngikut, omong atau? Ya dia omong, dia kita sentuh aja dia guling-gulingnya terlalu lama, memprovokasi wasit untuk kita dikasih kartu. Ya banyak sekali kayak gitu, hal-hal kayak gitu yang kemarin kita lihat di pertandingan FIFA Matchday melawan Lebanon. Oke, dulu Maman menghadapi itu reaksinya seperti apa? Sempat terpancing nggak? Iya pasti sebagai pemain dengan atmosfer, dengan supporter segala macam kita pasti terpancing. Tapi dalam artian ada beberapa pemain senior yang memang mengontrol itu. Akhirnya kita tahu mereka punya karakter. Konsen lagi ke permainan. Iya, kita harus fokus lagi ke permainan. Untung harus ada pemain yang bisa mengontrol semua. Kalau di timnas sekarang nih mungkin Itses, Pelupesi yang bisa, mereka bisa merenang. Mereka lebih dewasa lebih matang. Ya termasuk Tom Hai juga sebenarnya. Walaupun dia kemarin agak terpancing juga kan. Itu dia boleh terjadi nantinya lawan Arab. Mereka akan gunakan hal-hal yang dari segi non teknis yang kita takutkan. Nah non teknis nih Bung. Tadi kan sempat disinggung juga. Wasit yang mimpin juga pasti dari sana, dari Kuwait. Ya kan, pertandingan antara jarak dengan pertandingan berikutnya sangat dekat. Ya kan, supporter kita dibatasi. Stadion yang muatnya 70.000 kita cuma dapat mungkin 10%. Jadi berbagai macam cara yang pasti mereka akan... Itu salah satu provokasi. Provokasi itu yang akan mereka lakukan. Kalau dari segi permainan saya nggak khawatir. Kita Tetapi dari sisi ini yang kita harus antisipasi, non teknis ini. Kalau surat dari PSSI itu tidak diindahkan, tetap tidak berubah wasitnya. Kayaknya nggak diindahkan. Iya, wasit Abdullah Jailami yang akan memimpin pertandingan itu. Kita akan bahaya. Akan berbahaya sekali. Ya, untuk pertandingan itu. Semoga wasit ini netral, adil. Nah, kita akan bermain dengan baik. Makanya itu tadi, jangan mudah kita terprovokasi buat lawan. Ya kita fokus aja untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Nah, konon kabarnya terakhir bahwa untuk urusan makanan pun di hotel pun kita akan pasti itu akan memilih hotel sendiri. Bawa hotel kita pilih sendiri. Tidak dipilihkan oleh tuan rumah. Itu salah satu antisipasi. Termasuk juga menu makanan. Kalau kita dikasih makan kemana pemain sebelum main sakit perut semua itu kan kita antisipasi itu bahaya nantinya. Jadi itu mungkin kalau perlu dengan bus itu yang akan bawa, jangan biar dia nggak mutar-mutar. Iya betul. Iya kan? Betul. Pengalaman kita kan sudah ada. Manajer Pak Marji pernah bilang gitu untuk ke stadion diputar sana putar sini sama segala macam ada pasti. Sewa bus sendiri untuk pemain itu lebih bagus. Itu dia harus antisipasi semua. Hal-hal kecil ini bahaya. Gitu. Karena pasti itu mereka tahu untuk permainan itu kita nggak kalah. Berbahaya Indonesia yang kuda hitam yang bisa menakutkan mereka. Melihat dengan penambahan pemain ini. Makanya kita harus siap dari semua tekanan yang akan ada. Gitu. Kalau ngelihat squadnya sekarang, satu pemain yang Anda lihat extraordinary permainannya, bagaimana penampilannya siapa? Ijaz. Ijaz ya. Ini kan sama-sama back, sama-sama tengah. Jadi yang diamati itu, Bung. Mungkin keseluruhan. Kalau Bung Ropan melihatnya siapa, Bung? Saya pikir kalau untuk yang stabil dan konsisten Jai Ijaz. Memang ada beberapa pemain, termasuk Calvin Verdong. Kalau saya Verdong. Jadi kalau bicara dua itu Verdong Verdong, Jai Ijaz, dan satu lagi Joe Pelupesi dong, jangan lupakan. Tapi kalau disuruh pilih memang sebagai kapten Jai Ijaz, bagus. Venesia tidak mungkin akan memilih pemain sembarang untuk jadi kapten waktu masih sebelum pindah ke Sassuolo. Jadi itu pemain yang memang oke, boy, kalau bicara sebagai pembeda. Ini segmen 4 kita ya, udah. Tidak terasa nih Bung Maman. Terima kasih untuk kehadirannya, masukannya. Paling tidak memberikan insight nih buat kita, buat netizen yang akan menonton, baik yang akan ke Arab Saudi, ataupun yang kita akan nonton bareng di sini, tetap support timnas. Kita hadapi masalah non teknis yang tadi banyak sekali. Ya tapi kita harus hadapi. Fokus ya. Ini pemain bilang fokus itu aja. Jangan ganggu. Thank you Bung Ropan, thank you Bung Maman. Sama-sama. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Demikian wawancara kami dengan Bung Ropan dan Bung Maman.
Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi kita dukung timnas di putaran keempat. Harga mati, itu ya. Sampai jumpa di minggu depan.